Tentunya penilaian dupak ini dilakukan oleh role penilai. Apa saja yang nanti akan kita bahas di dalam penilaian? Yang pertama adalah terkait dengan referensi tanda tangan. Sama seperti tadi di sekretaris. Tapi ini dilakukan oleh penilai. Kemudian penerimaan dupak. Selanjutnya ada penilaian dupak. Dan yang terakhir adalah mengirim dupak ke sekretaris untuk dipersiapkan sidang plenonya. Yang pertama kita masuk dulu ke referensi tanda tangan. Jadi Bapak Ibu, setiap sekretaris dan penilai itu mengupload spesimen tanda tangan untuk penandatanganan dupak dan bapak. Caranya seperti tadi Bapak Ibu, kita masuk dari role penilai, kemudian akses menunya referensi, submenu spesimen, tampilannya seperti yang ada di dalam layar ini. Untuk mengupload spesimen, Bapak Ibu klik tombol action update, ini ada di sini, tombol action, kemudian kita pilih update, selanjutnya akan di-redirect ke dalam sebuah form seperti ini. Nah, isikan nomenklatur jabatan Bapak Ibu pada kolom jabatan. Selanjutnya upload tanda tangan Bapak Ibu. Kemudian centang dan juga klik simpan. Nah, tadi seperti yang sekretaris, untuk penilai juga sama, tidak menggunakan cap dinas. Kemudian latar belakang putih atau tidak menggunakan background. File type image-nya bisa JPEG, PNG, dan lain sebagainya. Jika sudah, kita masuk lagi ke dalam sebuah proses bisnisnya. Tadi, pada prinsipnya, setelah sekretaris melakukan distribusi dupak sesuai dengan SK random dan rahasia tadi, maka selanjutnya penilai itu melakukan penerimaan dupak. Penerimaan dupak caranya seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa mengakses dari menu penilaian dupak, kemudian submenu penilaian, kemudian tombol action itu yang warna hijau ini. Kemudian di sini ada terima atau tolak. Nah, jika sudah diklik ini, maka nanti akan masuk ke dalam sebuah form seperti ini. Nanti Bapak Ibu penilai itu bisa melakukan penolakan jika berdasarkan SK random dan rahasia tadi, nama Bapak Ibu atau dupak ini bukan merupakan jatah Bapak Ibu untuk menilai. Jadi Bapak Ibu penilai, jadi Bapak Ibu yang memiliki role sebagai penilai, itu periksa dulu apakah betul dupaknya ini merupakan hak Bapak Ibu untuk dinilai. Kalau betul, maka terima. Tapi kalau misalkan bukan, berdasarkan SK random dan rahasia tadi, maka klik tolak. Nanti isikan keterangan di sini. Bukan merupakan Jafung yang dinilai. Kemudian simpan. Kalau sudah ditolak, maka nanti akan kembali ke sekretaris. Sekretaris akan memilih atau mendistribusi sesuai dengan SK yang ini, random tadi, dan memilih penilai yang benar. Nah, kalau misalkan sudah benar, berarti nanti penilainya tinggal klik terima. Prinsipnya Bapak Ibu pada saat akan menerima dupak itu harus melihat dulu ini SK random tadi. Jika sudah terima, kita akan mulai di penilaian dupak. Nah, di penilaian dupak ini, cara mengaksesnya itu masuk ke dalam penilaian dupak, kemudian submenu penilaian, pilih tombol action di sini, kemudian pilih penilaian. Jika sudah klik penilaian, maka nanti di sini akan muncul form seperti ini. Di dalam dupak yang akan dinilai tadi, muncul butir-butir kegiatan apa saja yang dilakukan perekaman oleh si Jafung tadi. Misalkan pengelolaan keuangan APBN, kemudian pengembangan profesi, ada penunjang, dan lain sebagainya. Nah, proses penilaian itu dilakukan per butir kegiatan ini. Cara menilainya, kita klik proses, kemudian nanti Jafung akan mengarahkan pada sebuah form ini. Form penilaian namanya. Di dalam form penilaian ini, di sini ada referensi butir kegiatan. Ini nanti akan menjadi penting, sangat penting di referensi butir kegiatan ini. Kemudian di sini ada nama kegiatan, subunsurnya, kemudian kegiatannya apa. Nah, selanjutnya, nanti ada volume yang
diajukan oleh si Jafungnya. Kemudian di sini ada dokumen-dokumen apa saja, dokumen sesuai dengan per 26, yang nanti kalau misalkan sudah diupload, nanti di sini ada keterangan sudah, Bapak Ibu tinggal klik download saja untuk memastikan dokumennya. Kemudian bagaimana menilainya, nanti kita akan sampaikan dalam bentuk tata cara penilaian yang lebih komprehensif lagi. Kita tidak akan membahas di sesi ini, nanti ada sesi khusus terkait ini, tapi dasarnya adalah dasar butir kegiatan. Bapak Ibu bisa mencari butir kegiatan ini dari buku tadi itu, berdasarkan butir kegiatan apa saja yang dinilai. Misalkan kalau kegiatannya PPK paket, apa saja yang harus dinilai, nilainya berapa, kemudian jika tidak ada berkasnya nanti ketentuannya seperti apa, dan lain-lain. Jika sudah mempedomani juknis tersebut, nanti Bapak Ibu tinggal klik hasilnya di sini, isikan volumenya, kemudian isikan keterangan. Pada prinsipnya Bapak Ibu, di Ejafung ini ada dua cara penilaian. Yang pertama metode normal, itu isinya adalah setuju dan tidak setuju. Kalau setuju 1, kalau tidak 0. Kemudian ada metode range-nya. Di situ metode range ini mengisi dengan persentase kesesuaian. Itu biasanya terkait dengan karya tulis ilmiah, kemudian ada juklak, juknis, dan hal-hal lain yang di dalam karya tulis ilmiah tadi. Itu menggunakan mekanisme range. Untuk normal atau untuk metode normal, itu cara penilaiannya adalah seperti ini. Yang pertama yang harus kita lihat, itu adalah volumenya. Misalkan volumenya di sini diisi 1, berarti dalam satu lembar ini, dia mengajukan satu volume butir kegiatan. Kita cek semua dokumennya. Kemudian nanti ketika nanti penilai menyetujui, maka di sini volumenya diisikan sesuai dengan volume di sini. Misalkan di sini 1, berarti diisikan 1 di sini. Kemudian isikan keterangan, simpan. Jika tidak menyetujui, isikan 0. Jadi nanti Bapak Ibu akan menghadapi di sini volumenya 1 misalkan. Nanti Bapak Ibu isikan di sini kalau setuju 1. Kalau tidak setuju 0. Kalau misalkan volumenya di sini lebih dari 1, misalkan ada 10 gitu, dengan mengupload hasil compile dari 10 lampiran, kalau misalkan yang disetujui hanya 7, misalkan, berarti Bapak Ibu volumenya di sini 7. Yang 3-nya dianggap 0 karena tidak disetujui. Selanjutnya, yang kedua, itu terkait dengan metode range atau metode karya tulis ilmiah. Di dalam metode karya tulis ilmiah nanti, bedanya dengan yang normal, itu di sini ada cara penggunaannya. Ada tombol cara penggunaan. Nah, cara penggunaan di sini sudah tertulis apa saja yang harus dinilai. Kemudian ada contohnya juga. Nanti Bapak Ibu bisa mempedomani contoh yang ada di cara penggunaan ini. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam metode range KTI ini? Yang pertama adalah materi karya tulisnya, manfaatnya, penyajian karya ilmiah, yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk range seperti ini. Kalau misalkan 0 sampai 40, maka 40, jika nilainya 60 sampai 70, 60, dan seterusnya. Detail teknisnya seperti apa, nanti kita lihat di dalam materi yang lain terkait dengan juknis penilaian detail dari per butir kegiatan. Dan yang terakhir, ketika Bapak Ibu sudah selesai menilai seluruh butir kegiatan, langkah berikutnya adalah mengirim dupak ke sekretariat. Yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan pengiriman dupak, itu dilakukan otomatis. Jadi, menyambung dari arahan Pak Alfikar tadi, perlu adanya koordinasi yang erat antara sekretaris dan penilai. Itu memang betul, karena nanti di Ejafung prakteknya adalah seperti itu. Ketika nanti penilai 1 sudah selesai menilai, dan penilai 2 juga sudah selesai menilai,
maka data tersebut otomatis akan terkirim ke menu sekretaris. Ya, seakan-akan sudah menyerahkan dupak tadi ke dalam meja sekretaris untuk ditetapkan sidang pleno. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata setelah dua-duanya menilai ada yang salah, nanti penilai 1 atau penilai 2 menginformasikan ke sekretaris untuk dilakukan rollback status. Rollback status ini fungsinya untuk mengembalikan dari meja sekretaris ke dalam meja penilai untuk dilakukan penilaian dan memeriksa dokumen mana saja yang tadi dinyatakan salah. Selanjutnya, jika tidak ada kesalahan dan sudah kedua penilai sudah menyerahkan dupak masing-masing ke meja sekretaris untuk dilakukan sidang pleno, maka alur proses bisnisnya sekarang pindah lagi ke sekretaris. Nah, di sekretaris ini kita akan menyelenggarakan bagian kedua dari sekretaris tadi, yaitu sidang pleno. Apa yang perlu kita lihat di dalam sidang pleno? Yang pertama, pastikan status usulannya sudah dinilai dan dikirim ke sekretaris. Nah, kalau sudah dinilai dan dikirim ke sekretaris, maka nanti di sini ada klik tombol terimanya. Ketika sekretaris sudah terima, berarti nanti dupak tersebut akan disidang plenokan. Kita akan melihat di dalam terima ini nanti setelah diterima, nanti tombol actionnya itu akan berubah ke dalam butir kegiatan, detail rekomendasi, dan juga rollback. Yang pertama kita lihat dulu detail rekomendasi. Nah, di dalam contoh slide ini, itu statusnya rekomendasinya tidak direkomendasikan atau tidak dipertimbangkan untuk naik pangkat atau naik jenjang. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini detailnya, detail rekomendasinya apa saja. Ada beberapa kriteria seperti angka kredit kumulatif, kemudian komposisi 80-20, kemudian 1 tahun pangkat, jenjang, dan lain sebagainya. Nanti detail rekomendasinya ada tertera di dalam sini. Selanjutnya, menu rollback. Menu rollback seperti yang tadi sudah disampaikan. Ketika ada kesalahan penginputan oleh tim penilai, maka dilakukan rollback. Rollback itu untuk mengedit penginputan yang sudah dikirim oleh penilai. Nah, selanjutnya untuk mengisi hasil sidang pleno atau untuk melanjutkan proses penilaian berikutnya, kita pilih butir kegiatan. Itu yang fungsinya untuk mengisi berapa hasil sidang pleno atau kita akan membuka dua-duanya. Hasil penilai 1 berapa, penilai 2 berapa, kita bandingkan dalam satu menu ini, yaitu menu butir kegiatan pada sidang pleno. Oke. Yang pertama kita lihat, nanti Jafung akan menampilkan tampilan seperti ini. Di dalam tampilan ini, itu nanti ada proses sama. Jadi proses sama ini tujuannya untuk menyaring butir-butir kegiatan yang berbeda antara penilai 1 dan penilai 2. Kalau yang sama berarti tidak perlu di sidang pleno. Tapi kalau yang masih beda, itu berarti perlu adanya sidang pleno. Jika tidak ada perbedaan antara penilai 1 dan penilai 2, sidang pleno tetap harus dilakukan. Kita klik proses sama semua, kemudian nanti di sini isikan keterangan, kemudian klik simpan. Jadi nilai penilai 1, penilai 2 sudah sama, tetap sidang pleno, tapi sidang plenonya dalam bentuk di e-Jafung saja. Jika sudah proses sama, maka nanti yang proses sama ini akan hilang atau nanti dia tidak akan bisa diklik karena sudah sama. Nah, yang kita perlu cermati itu adalah yang statusnya beda. Antara nilai penilai 1 dengan nilai penilai 2 itu berbeda. Nah, kemudian jika misalkan tadi yang proses samanya berhasil, maka nanti nilainya ini, nilai kesepakatannya ini akan muncul ke dalam sini. Tapi jika belum, masih merah, masih statusnya beda, kita klik tombol proses untuk mengisi berapa yang akan disetujui oleh sidang pleno tadi. Yang pertama, setelah diklik proses tadi, nanti akan ditampilkan di sini, ada butir kegiatan fisiknya, ada butir kegiatannya, nomor referensi kode butir kegiatannya,
kegiatannya, kemudian angka kredit penilai 1 berapa, angka kredit penilai 2 berapa. Nah, kemudian nanti dibandingkan di sini ada catatan dari penilai 1-nya nanti bunyinya seperti apa, catatan penilai 2 bunyinya seperti apa. Dokumen fisiknya nanti bisa di-download pada satu menu tersebut. Setelah didiskusikan antara penilai 1, penilai 2, dan ada sekretaris juga, nanti disepakati apakah akan memilih nilai dari penilai 1, nilai dari penilai 2, atau dilakukan penginputan kesepakatan. Jadi bukan penilai 1, bukan penilai 2, nilai tengah-tengahnya misalkan. Nanti caranya pilih sesuai dengan kesepakatan. Jika sudah dipilih hasilnya, nanti klik isikan keterangan catatan sidang plenonya, kemudian kita klik simpan. Oke, jika seluruh proses sidang pleno sudah selesai, maka nanti status usulannya akan berubah menjadi proses sidang pleno. Nanti di sini ada menu untuk kirim. Kirim ini fungsinya untuk mengakhiri sidang pleno dan memindahkan alur prosesnya dari sidang pleno ke penerbitan BAPAK, berita acara penerbitan angka kredit. Jadi kalau sudah dikirim sidang plenonya, maka sudah tidak bisa lagi diinput hasil sidang pleno yang sebelumnya. Nilai yang disepakati berapa? Nilai yang muncul di sini itu adalah nilai kesepakatan hasil sidang pleno. Kalau dalam contoh ini, itu bisa dilihat historinya. Dari dupak awal yang diajukan oleh Jafum nilainya sekian, kemudian penilai 1 memberikan angka sekian, penilai 2-nya sekian, dan nanti hasil sidang plenonya seperti ini. Nilai inilah nanti yang akan menjadi nilai PAK bagi si Jafum tersebut. Kalau sudah selesai proses sidang pleno, kita klik kirim. Selanjutnya, jika sudah klik kirim, maka bagian ketiga dari sekretaris yaitu adalah perekaman BAPAK. Nah, di dalam perekaman BAPAK ini, Bapak Ibu, nanti yang dilakukan sekretaris pertama adalah klik tambah yang ada di pojok kanan atas dengan akses menu penilaian BAPAK, kemudian rekam BAPAK. Selanjutnya, nanti Bapak Ibu akan memilih apakah kode satkernya dulu yang dipilih sesuai dengan kode satker yang akan dibuatkan BAPAK-nya. Selanjutnya pilih jenjangnya. Apakah di situ ada jenjang ahli madya atau selain ahli madya. Misalkan Bapak Ibu tim penilai Pranata yang ada di KPPN di Satker daerah, maka nanti pilihnya selain ahli madya. Tapi jika Bapak Ibu sekretaris pusat, itu yang ada ahli madyanya, berarti nanti dipilih ahli madya. Ini nanti akan menentukan, akan mengarahkan ke siapa pejabat yang nantinya akan menetapkan angka kredit. Jadi jangan sampai salah di sini. Ini juga berfungsi untuk memfilter pejabat fungsional mana saja yang bisa masuk ke madya dan selain madya. Nah, selanjutnya kita sudah diklik pilihannya apakah madya atau selain madya. Nanti Bapak Ibu tinggal input tanggalnya, kemudian lokasinya, dan pilih ketua tim penilainya. Ketua tim penilainya ini pasti berdasarkan SK tim penilai. Jangan sampai salah di sini, nanti Bapak Ibu bisa input nick-nya, kemudian nanti di drop down keluar nama kepala atau ketua tim penilai tersebut. Bisa kepala KPPN, kepala Kanwil, atau direktur. Kemudian sekretarisnya, siapa nama sekretarisnya, ini biasanya otomatis akan mengikuti role dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya, yang perlu kita lihat di sini ada dua contoh. Misalkan dalam satu sekretaris itu ada 2 role satker, ini saya contohkan ada 2.
maka nanti di sini kita lihat ada yang namanya lampiran. Lampiran dalam kolom ini. Lampiran itu apa? Lampiran itu menunjukkan jumlah pejabat fungsional yang direkam di dalam Bapak. Oke. Kalau yang pertama yang warna merah ini, itu artinya Bapaknya sudah direkam, tapi belum ada nama pejabat fungsional yang dimasukkan. Makanya di sini berwarna merah dan bertanda ikon minus seperti ini. Ini artinya baru headernya saja, baru nomor bapaknya saja, tapi untuk lampirannya belum diinput. Nah, kalau misalkan sudah diinput atau sudah dipilih, itu nanti akan muncul warna biru dengan keterangan angka yang ada di dalam sini. Angka di sini menunjukkan jumlah pejabat fungsional yang sudah dilakukan perekaman. Nah, bagaimana untuk menambahkan lampirannya? Untuk menambahkan lampiran, klik tombol action, kemudian kita klik lampiran. Selanjutnya, Ejafung akan meredirect ke dalam form 1 di atas ini. Klik ikon tambah untuk memilih pejabat fungsional dalam subker yang direkam bapaknya tadi. Kemudian, setelah diklik tambah, nanti akan muncul sebuah form baru seperti ini yang berisi nama pejabat fungsional di subker tersebut. Nah, caranya Bapak Ibu bisa memilih tambah semua atau bisa tambah satu-satu. Kalau misalkan banyak Jafung di dalam subker tersebut, maka pilih tambah semua itu lebih efektif. Jika tidak ada pejabat fungsional di dalam sini, nanti mohon dipastikan status dupaknya itu sudah diajukan ke proses berita acara PAK. Jadi status di sini yang tadi klik kirim pada saat sidang pleno tadi itu sangat menentukan apakah yang bersangkutan bisa dimasukkan ke dalam Bapak atau tidak. Selanjutnya, setelah rekam Bapak, maka langkah berikutnya adalah pengecekan penandatanganan Bapak. Nah, nanti Bapak Ibu yang memiliki role sekretaris, itu setelah direkam lampirannya, nanti tombol action-nya ini akan bertambah menunya. Ada lampiran, ada tayang, ada hapus, dan lain sebagainya. Bapak Ibu untuk melakukan pengecekan apakah penilai 1 sudah upload spesimen, penilai 2 sudah upload spesimen, nanti klik tombol tayang. Yang perlu dipastikan itu adalah nama ketuanya sudah betul, kemudian sekretaris penilai dan penilai duanya itu sudah melakukan penandatanganan secara digital tadi, melalui spesimen tadi. Kalau misalkan belum seperti apa, nanti di sini ada keterangan belum ditandatangani secara belum dilakukan upload spesimen. Seperti itu. Jadi nanti mohon diingatkan kepada penilainya untuk segera merekam referensi spesimen tadi. Nah, kenapa di sini ketua tim penilainya belum muncul? Karena statusnya masih draft. Kalau sudah disetujui oleh ketua tim penilai, nanti di sini akan muncul tanda tangan ketua tim penilainya. Oke, selanjutnya, jika sudah semuanya benar, rekam Bapak sudah, penambahan pejabat fungsional sudah, pengecekan tanda tangan sudah, dan yang terakhir adalah kirim Bapak. Kirim Bapak ini fungsinya untuk memindahkan atau mengirimkan dupak tadi yang sudah dilakukan sidang pleno ke meja ketua tim penilai. Nanti ibaratnya, ini Pak dokumennya sudah kita selesaikan, silakan ditandatangan Bapak. Nah, untuk mengirim Bapak, caranya cukup simpel. Kita mengakses menu tombol action di sini. Kemudian kita klik kirim. Pastikan Bapak Ibu, jika sudah dikirim, itu statusnya sudah berubah menjadi dikirim ke ketua tim penilai. Bagaimana kalau misalkan ada yang salah? Misalkan ternyata penilai 2-nya belum mengupload spesimen gitu ya. Tapi statusnya sudah dikirim ke ketua tim, nanti bisa dilakukan rollback untuk membatalkan penilaian. Untuk membatalkan pengiriman, maaf. Kalau sudah status dikirim ke tim penilai, maka tugas sekretaris, penilai, dan penilai 1 sudah selesai. Ending output dari ini adalah dikirim ke
tim penilai. Nanti setelah dikirim ke penilai, ketua tim penilainya mengakses e-Jafung, menandatanganinya, kemudian mengirimkan kepada pejabat yang menetapkan PHK. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih demikian paparan terkait dengan e-Jafung. Kami paham ketika memberikan sosialisasi di awal, itu permasalahan teknisnya belum dialami. Jika nanti ke depannya ada permasalahan terkait e-Jafung, mohon kontak kami melalui tiket ke hai.bjpb@kemenq.go.id atau bisa menghubungi pesawat telepon di nomor yang ada di dalam tampilan. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu